Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan ke-19 masih bab yang ke-11, Kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadisnya marfu', badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam akan mulai dianggap aneh, begitu pula nanti di akhir zaman, di akhirnya akan dianggap aneh pula. Fatuba lil ghuraba, maka kebaikan yang luar biasa yang didapat oleh orang-orang yang dianggap aneh ini. Nah, kenapa mereka dianggap aneh? Ya karena mereka mengikuti ajaran yang asli, ajaran yang ori, yang Allah menghendakinya. Berarti bid'ah itu membuat orang itu jauh dari agama Islam, sehingga apa? Mereka cari aman. Nah, ini menunjukkan bahayanya perbuatan bid'ah, tidak suka memperjuangkan agama Rasulullah SAW karena mereka takut celaan manusia. Kemudian walahu anhu aidon, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yandur ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak melihat kepada badan kalian, zahir kalian, maupun duit kalian atau harta kalian. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Berarti yang dilihat oleh Allah apa? Amalan kita dan hati kita. Tatkala hati kita sesuai dengan sunnah, tatkala amal perbuatan kita sesuai dengan sunnah, Allah akan melihatnya, Allah akan mengakuinya. Berarti orang itu kalau hatinya, perbuatannya tidak sesuai sunnah, alias jatuh pada kubang kebid'ahan, maka Allah tidak akan melihat pada mereka, Allah tidak akan menganggap mereka. Maka disinilah orang itu takut dari perbuatan bid'ah itu. Bagaimana orang tidak takut dari perbuatan bid'ah, malah bangga dengan perbuatan bid'ah tersebut. Walahuma an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum 'alal haud, saya ini sudah menunggu kalian di telaga. Wala yurfa'unna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu li unawilahum ikhtuliju duni faqulu ay rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Jadi Nabi SAW sudah menunggu di telaga dan nanti akan diangkat, diperlihatkan kepada Nabi orang-orang dari kalangan kaumnya, yaitu umat Islam. Kemudian setelah diperlihatkan mereka itu siapa, kemudian tiba-tiba dihalangi, gak bisa ikut minum ke telaganya Nabi SAW. Maka Nabi pun bertanya, wahai Rabbku, ya Allah, itu mereka sahabatku, umatku. Maka Allah menjawab, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang berbuat bid'ah itu balasannya mengerikan, ya, tidak dapat kenikmatan meminum telaga Rasulullah SAW yang begitu luar biasa nikmatnya, dihalangi dari kenikmatan. Maka kita harus meninggalkan bid'ah karena bahaya sekali. Nanti di dunia berbahaya, di akhirat juga berbahaya, di mana-mana berbahaya. Kemudian walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, waditu ana qad ra'ayna ikhwanana, aku suka melihat saudara-saudaraku. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, maka mereka berkata, bukankah kami juga saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Iya,
kalian adalah sahabat-sahabatku. Dan orang-orang yang tidak datang hari ini tapi datangnya nanti. Qalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatik? Maka sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa tahu ada orang-orang yang menjadi sahabatmu padahal mereka sekarang belum ada? Maka Rasul menjawab, ara'aitum la anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahranai khailun duhmin buhmin ala ya'rifu khailah? Tidakkah kalian melihat jika kalian punya kuda yang punya putih di kepalanya, di tengah-tengah kuda yang hitam-hitam itu, kenal enggak kalian dengan kuda-kuda kalian? Apa jawab mereka? Bala, ya tentu wahai Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min wudu'. Mereka juga seperti itu, datang dengan apa? Cahaya di kepalanya karena wudu mereka. Wa ana faratu ma'al haudhi, dan saya sudah menunggu mereka di telaga. Wa ala la yudadanna rijalun yaumal qiyamah haudhi kama yudadul ba'ir dhal. Kemudian setelah itu ternyata ada yang dihalangi untuk tidak berjumpa aku sebagaimana onta-onta yang tersesat itu terhalangi ketemu dengan majikannya. Unadihim ala halumma, aku memanggil mereka, kenapa enggak ke sini? Fayuqalu, maka dikatakan innahum qad badalu ba'dak, mereka telah mengganti agama setelahmu wahai Muhammad. Fa aqulu suhqan suhqa, maka aku berkata, ya udah menjauh. Berarti bahayanya bid'ah itu apa? Rasul enggak suka sama mereka, Rasul enggak mau mereka dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Begini bagaimana orang berbuat bid'ah tidak takut kepada bid'ahnya? Maka takutlah kita kepada perbuatan bid'ah itu karena bahayanya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.